Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Materi yang akan saya bahas pada mata kuliah ini adalah diskursus makna perkembangan olahraga di sekolah. Langsung saja, bagian A, periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Perjalanan sejarah perkembangan olahraga di sekolah, kita mengenal beberapa periode atau masa perkembangan, yaitu A. Masa gerak badan, B. Masa pendidikan jasmani, C. Masa olahraga, D. Masa olahraga pendidikan, dan E. Yaitu masa pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani dan olahraga. Kita langsung masuk di masa gerak badan. Di sekolah-sekolah diberikan aktivitas gerak badan dalam bentuk permainan, atletik, senam, dan khusus untuk sekolah menengah tinggi atau sekarang yang dikenal sebagai SMA, ditambah dengan latihan militer. Beberapa masalah yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan gerak badan antara lain, yaitu gerak badan untuk anak perempuan dilaksanakan terpisah, perlunya nasihat dokter untuk melaksanakan gerak badan, dan bahan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian nasional. Masuk di materi yang bagian kedua, yaitu masa pendidikan jasmani. Dalam penjelasan bab 4 pasal 9 tentang pendidikan jasmani, tertuang bahwa untuk melaksanakan maksud daripada bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani jasmani. Pertumbuhan jiwa dan raga harus intelektualisme dan perkuatan badan. Keselarasan menjadi pedoman pula untuk menjaga agar pendidikan jasmani tidak terpisah dari pendidikan keseluruhan. Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir dan batin. Oleh sebab itu, pendidikan jasmani diharapkan mampu menjadi media untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan badan dalam arti preventif dan juga kuantitatif. Masuk di bagian ketiga, yaitu masa olahraga. Perubahan penting dalam pendidikan guru olahraga di bawah pengelolaan Departemen Olahraga, yakni SGPD, diubah menjadi Sekolah Menengah Olahraga Tingkat Atas, dan lamanya belajar hanya 3 tahun setelah SLTP. SMA diharapkan mampu menyiapkan pembina olahraga yang perlu oleh masyarakat dan sekolah, menyiapkan calon mahasiswa sekolah tinggi olahraga atau STO, dan menyiapkan olahragawan berprestasi. Keempat, yaitu masa olahraga pendidikan. Perubahan penting dalam pendidikan guru olahraga di bawah pengelolaan Departemen Olahraga, yakni SGBD, diubah menjadi Sekolah Menengah Olahraga Tingkat Atas, dan lamanya belajar hanya 3 tahun setelah SLTP. SMA diharapkan mampu menyiapkan pembina olahraga yang diperlukan oleh masyarakat dan sekolah, menyiapkan calon mahasiswa sekolah tinggi olahraga atau STO, dan menyiapkan olahragawan berprestasi. Pada masa ini, program olahraga wajib di sekolah berjalan terus walaupun ada kewajiban baru, yaitu bergabung dengan kesehatan. Dengan demikian juga dengan olahraga karya. Adapun POPSI yang mulai aktif pada tahun 1966 bertambah maju pada tahun 1970, berhasil menggelar kejuaraan nasional POPSI dalam cabang olahraga atletik dan sepak bola. Pada tahun 1977 telah diselenggarakan kejuaraan nasional POPSI
untuk cabang olahraga atletik, renang, tenis meja, bola basket, dan akan ditambah dengan bola voli dan senam. Dalam pendidikan, pembina olahraga juga terjadi perubahan sesuai dengan apa yang terjadi di Direktorat Jenderal. Sesuai keputusan Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda nomor 39/1974 tertanggal 3 Mei 1974 mengubah SMOA menjadi Sekolah Guru Olahraga atau SGO dengan maksud agar lulusannya diakui memiliki kemampuan untuk menjadi guru olahraga sekolah dan juga untuk menjadi pembina olahraga di masyarakat. Program pendidikan SGO meliputi pendidikan umum dan keguruan, olahraga dan kesehatan serta menunjang yang berintikan bahasa, matematika, IPS, IPA, dan kesenian. Materi kelima yaitu masa pendidikan olahraga dan Penjaskes. Dalam perjalanannya dari tahun 1978 sampai 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan pendidikan di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan. Artinya, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut dengan olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan yang terakhir sebagaimana tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar 1993 dan kurikulum menengah umum 1995 adalah pendidikan jasmani dan kesehatan. Diberikannya nama Penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media gerak. Sayangnya, peran sentral dan makna penting pendidikan jasmani masih berkutat pada tataran konsep dan teorika, belum diimbangi dengan kenyataan praktis di lapangan. Misi pokok pendidikan jasmani seringkali belum dapat dipahami oleh orang banyak. Kondisi ini diperparah lagi dengan atmosfer pemikiran sejak tahun 90-an yang mewarnai arah pendidikan di Indonesia dengan menitik beratkan pada kemampuan intelektual dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain dari anak secara utuh. Bila konsep olahraga kesehatan dipahami secara tepat, maka sasaran pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah akan dapat dicapai dengan baik dan derajat kebugaran jasmani siswa dapat ditingkatkan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.